Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur Tuhan kembali berikan kita waktu, kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan PA pada malam ini, sore ini. PA kali ini berjudul Kesombongan Tersembunyi. Saya diberkati dengan satu postingan dari pendeta Beni Solihin. Kalau Bapak Ibu ingin punya atau melihat konten-konten yang sehat tentang kekristenan, bisa follow di Instagram Beni Solihin. Beberapa waktu lalu beliau memposting tentang kesombongan yang bentuk paling buruknya atau paling berbahayanya dari sebuah kesombongan dari hasil studi beliau adalah yang tersembunyi. Waktu saya menyusun bahan, saya terinspirasi dari itu. Lalu ketika Bapak Gembala bilang saya kasih PA, waktu menyusun bahan tentu saja harus disusun apa dulu itu kesombongan supaya kita paham. Tapi rupanya panjang Bapak Ibu ya. Jadi saya akan menjelaskan semampu saya dalam waktu yang ditentukan. Kalau mungkin tidak terlalu lengkap, kalau ingin bertanya atau memperdalam bisa tanya ke saya. Atau nanti kalau ada kesempatan yang lain bisa saya tambahkan. Pertama kita buka dulu Alkitab di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Ini adalah ayat yang sangat populer tentang kesombongan. Yakobus 4 ayat 6. Di sini Yakobus mengutip Amsal 3 ayat 34. Saya baca untuk kita semua Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau di Amsal 3 ayat 34, pencemooh dijawab dengan cemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihi oleh Allah. Di sini kita mendapat satu kesan yang sangat kuat. Tuhan membenci orang sombong. Tuhan tidak ada tempat, tidak ada hati untuk kesombongan. Jadi kalau kita adalah anak-anak Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan, jangan pernah menjadi sombong. Pemilihan kata, saya tidak usah pakai bahasa asli. Allah menentang, dia lawan. Kalau dosa yang lain mungkin ada hukuman, ada konsekuensi, tapi ini aktif sekali. Dilawan oleh Tuhan. Mengerikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa? Kalau kita kembali pada bahasa asli, saya tidak akan kupas karena ada beberapa istilah. Yang pertama saya bisa ambil dari bahasa Ibrani tentang kesombongan. Ada beberapa, salah satunya gaon. Sombong itu gaon. Sebenarnya kata gaon ini kalau ditempatkan atau dipakaikan ke Allah, artinya itu positif, tinggi, besar, gaon. Ayat-ayatnya misalnya Yesaya 2 ayat 10. Kemuliaan Tuhan, gaonnya Tuhan. Tapi ternyata gaon ini hanya bisa dipakai kepada Allah saja. Karena yang mulia, yang besar, yang hebat itu cuma Dia. Waktu gaon ini, kebesaran, ketinggian, kemuliaan dilekatkan kepada manusia, itu sudah merupakan sebuah pemberontakan. Karena hak Allah mau diambil oleh manusia. Contoh, setan itu siapa? Iblis itu siapa? Ayo, tingkat 2. Siapa sebenarnya iblis itu? Apakah memang Tuhan menciptakan iblis? Tidak ya. Siapa mereka? Mereka itu malaikat. Tuhan tidak pernah menciptakan Lucifer sebagai setan, tidak pernah. Tuhan menciptakan malaikat. Nah, di dalam kitab Yesaya, si malaikat ini ciptaan Tuhan. Bagus sekali, indah sekali.
dan disebut bintang fajar. Wah, dia sudah mulia, tapi dengan iri, dengan dengki memandang ke tahta Allah. Dan dia bilang, aku ingin menyamai yang duduk di tahta Allah. Itu kesombongan. Yang mulia, yang besar, yang tinggi itu Allah. Tapi dia ingin merasa, bukan cuma ingin, memang merasa beta ju hebat, mau menyaingi penciptanya. Tuhan menentang kesombongan, dilemparkanlah dia ke bumi. Bapak Ibu, tahu tidak? Waktu dia ada di bumi, dia lihat Adam dan Hawa. Lalu dia menggoda Hawa. Dosa apa yang dia pengaruhi ke Hawa? Apakah berzina? Apakah mencuri? Dia bilang begini ke Hawa. Hawa, coba lihat itu buah. Bagus toh? Hawa so terpikat dengan ini buah dan ini bujukan setan di telinga. So terpikat. Tapi kunci Hawa sampai makan adalah ketika iblis bilang, kalau sampai lu makan, lu akan sama seperti Allah. Jadi rasa bahwa beta bisa tinggi, bisa hebat, bisa besar, bisa mulia. Seperti Allah. Itulah kesombongan. Jadi Gaon kalau kita bilang kepada Allah, Yahweh, Gaon Yahweh, kemuliaan Tuhan, itu betul. Tapi kalau kita tempelkan ke diri kita, itulah kesombongan. Itu satu kata saja dari beberapa. Tambah satu lagi supaya kita tahu yang sombong itu yang bagaimana. Dalam bahasa Yunani ada kata alazoneia. Sebenarnya bagus kalau kasih anak cewek alazoneia. Bisa tuh, Maksi. Ya son lama mau nikah bilang. Alazoneia, nea. Tapi ternyata dia punya pengertian buruk. Berbahaya karena artinya membual. Tahu membual? Omong besar. Alazonea, berlagak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki. Bikin diri. Nah ini yang kemudian menetapkan satu definisi bahwa kesombongan yang pertama di perjanjian lama, Gaon, hak Allah, kemuliaan, kebesaran, ketinggian Allah, kita mau ambil dan kita akui. Lalu di perjanjian baru di bahasa Yunani, kita ini sebenarnya tidak punya itu. Tapi kita merasa, nah ini bahaya ini, bikin diri. Jadi kemampuan hanya segini tapi omongan segini. Itulah kesombongan. Ada di 1 Yohanes 2 ayat 16 misalnya tentang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Alazonea ton bio, itu. Dan ada beberapa kata-kata yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ambil satu kesimpulan bahwa kesombongan ini bukan hanya sikap yang terlihat. Kalau bilang orang sombong yang mana sih? Yang begini. Waktu dia lewat, sombong lah itu manusia satu. Tapi itu kan ada orang mungkin yang terlahir tegap ya, jangan diprotes juga. Mungkin dia lahir pas keluar begini, itu kata mau bikin kermana. Dia punya postur tubuh tuh begitu. Tapi sebenarnya kesombongan yang beberapa orang yang kenal saya setelah beberapa bulan baru bilang, pertama ketemu kenal bahwa pendeta pikir kok sombong. Oh ya masa? Akhirnya sekarang beta bongkok-bongkok begini. Daripada begini dong pikir sombong lah. Sombong itu bukan sikap membanggakan diri secara lahiriah. Tetapi sebenarnya lebih kepada sikap hati yang meninggikan diri, menempatkan diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dan ini buahnya adalah mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri. Padahal dirinya tidak bisa diandalkan. Pikirannya juga bodoh, tapi ya karena anggap diri hebat, akhirnya mengandalkan diri sendiri. Di sekolah Alkitab saya selalu bilang, kita bilang di anak-anak sekolah Alkitab, jangan dulu terlalu pede kalau berpikir. Tanya-tanya orang dulu lah. Mau ambil kesimpulan, keputusan untuk dirimu, kalau masih bodoh pasti hasilnya ya juga bodoh. Harus ada kerendahan hati untuk
bertanya kepada yang lebih paham, berdoa, bergumul. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Bahkan yang sudah praktik sekalipun, saya selalu bilang, beta saya yang ya sumelalang buana, Bapak Gembala saja yang sudah sedemikian senior dalam pelayanan mengambil keputusan, tidak bisa hanya dengan 1-2 pikiran lalu jalan. Semua harus digumuli, dipersiapkan dalam kerendahan hati, karena berbahaya jika tidak. Ganti lagi. Oh, ini repot yang edit nih, cek saudara. Oke. Jadi yang pertama, kesombongan sikap hati, lebih ke sikap hati. Dan yang kedua, ini dosa yang sangat serius karena akan ditentang oleh Allah. Sebab itu akan berujung pada pemberontakan terhadap kehendak Allah. Karena manusia ingin dirinya dianggap menjadi pusat dari kehidupan, bukan lagi Allah. Sampai di sini saya berharap kita bisa paham. Dan saya sekarang dalam waktu 15 menit saya akan bahas tentang kesombongan tersembunyi. Kenapa kesombongan tersembunyi? Karena kita orang Kristen, apalagi yang aktif di gereja, bisa berkata bahwa orang sombong tuh itu, sana tuh. Yang orang itu, ya kita bisa punya bayangan. Kalau saya bilang ayo dalam 5 detik bayangkan orang sombong menurut Anda. 1, 2, 3 silakan. Jarang kita akan temui bahwa yang kita bayangkan itu diri kita atau teman gereja. Karena kita terbiasa ketika ada di gereja, bergaul di gereja. Semua puji Tuhan, Tuhan memberkati. Semua dalam keramahan. Sementara yang dianggap sombong adalah mereka yang membanggakan kekayaan, kedudukan, yang kalau duduk ketung-ketumu dan dia mulai cerita, dia anak pencapaian ini, dirinya pencapaian itu. Seringkali begitu. Tetapi kembali kepada pengertian tadi, orang Kristen bisa mengembangkan yang namanya kesombongan tersembunyi. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 18. Orang beragama, maksud saya, orang beragama. Lukas pasal 18, ayat 9 sampai 14, saya baca. Bapak Ibu yang masih cari silakan cari. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Bapak Ibu, ketong orang Kristen begitu baca Farisi memang langsung anti. Oh ini manusia yang munafik, sombong yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Karena ketong so pegang Alkitab Perjanjian Baru. Tapi beta mau kasih tahu. Tapi kalau Anda dan saya hidup di zaman Yesus, Farisi mewakili orang-orang saleh. Orang-orang baik. Kalau dengar kata Farisi itu adalah teladan, suri tauladan. Orang-orang yang hidupnya tidak bercacat celah. Yang kalau bayar persepuluhan dari biji-bijian dong pakai hitung. Dalam konteks kita mungkin yang paling dekat jagung. Kalau mau kasih perpuluhan jagung, dong pakai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk Tuhan. Itu kalau itu jagung ada 100.000 biji, bayangkan sah dia mau hitung. Sedemikian telitinya. Dan orang-orang Farisi ini diidolakan oleh orang Yahudi pada masa itu. Karena mereka berdoa, beribadah. Di mana? Kenapa ketahuan beribadah? Di pinggir jalan. Di perampatan-perampatan. Sabar, ketong anggap itu negatif karena di konteks ketong sekarang. Karena Yesus omong. Tapi zaman itu orang-orang akan melihat. Wih, lihat itu berurusan tuh. Dia so berdoa di perampatan jalan tuh. Wipu rohani lai. Ini profil orang-orang yang tidak akan pernah membanggakan diri. Tapi ketika ditanya, wih susuksesnya, bukan beta, Tuhan. Bukan beta, Tuhan saja.
Itu orang Farisi. Tapi Yesus bilang, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Di benak orang pada masa itu pemungut cukai adalah lambang pengkhianat bangsa, korupsi, dan pergaulan yang tidak baik. Pemungut cukai adalah mereka yang bekerja kepada bangsa Roma, tugasnya menagih pajak, dan pergaulan mereka dengan para pelacur, para pencuri di pasar sana, manipulasi kiri kanan seperti Sakeus yang memperalat jabatannya untuk memperkaya dirinya. Jadi pemungut cukai ini di mata orang-orang pada masa itu adalah simbol kebobrokan. Sementara Farisi adalah simbol kesalehan, kebaikan, dan bisa saja waktu anak bertumbuh menjadi besar, mamanya bilang, nak belajar baik-baik supaya sama dengan Om Mau yang adalah Farisi itu. Dan Om PU yang adalah Farisi itu. Jangan jadi seperti Om John yang adalah pemungut cukai. Tapi di ayat 11, kesombongan orang Farisi itu tidak terlihat. Tersembunyi rapat sekali. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Garis bawah itu. Dia sonde omong. Jadi dari luar tuh perfect. Tapi dalam hatinya, ayat 11. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. So, dalam hati loh ya. Tersembunyi rapat. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Pokoknya amanlah aku ya Tuhan ya. Amin. Ada yang salah dengan kalimat-kalimat ini? Ini bagus semua. Tapi inilah yang disebut dengan kesombongan tersembunyi. Merasa diri baik. Lebih baik dari orang lain. Setelah kita dengar ini, coba renungkan. Inilah bentuk kesombongan yang ada di gereja. Yang ada di orang Kristen. Katong sonde omong. Tapi dalam hati, begitu lihat orang lain, Yesu, beta sonde pelacur kayak dia. Yesu, beta sonde pemabuk kayak dia. Puji Tuhan, beta hamba Tuhan, bukan manusia sonde berguna kayak dia. Saudara, itu fakta memang. Fakta, Anda tidak lagi bohong, itu fakta. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, itu sombong. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Sadar diri dia. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Angkat kepala sason berani. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14 kita baca sama-sama. Inilah kesimpulan Yesus dari perumpamaan ini. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita ada di posisi orang Farisi ini, berhentilah pada syukur. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Berhentilah di situ. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Begitu kita merasa lebih baik dari orang lain, syukurmu hilang. Begitu kita merasa lebih baik dari orang lain, engkau akan mengangkat dirimu. Syukurmu jadi tidak ada manfaatnya. Berhentilah di mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku Tuhan berikan hikmat dan hidup yang seperti ini. Terima kasih. Ada godaan untuk membandingkan diri. Shush,
Stop sampai di situ. Saya akan akhiri dengan ini. Mengapa kesombongan, ada banyak contoh ya. Raja Uzia, Bapak Ibu bisa baca, dia jadi sombong. Gereja Laodikia, Wahyu pasal 3, dia bilang aku kaya dan telah memperkayakan diri. Tapi Tuhan bilang kalian melarat, malang, miskin, telanjang. Baca sendiri. Tapi kenapa kesombongan tersembunyi ini berbahaya? Yang pertama, karena dia tersembunyi, dia menjadi sulit untuk disadari. Dan kalau kita baca dari perumpamaan ini, salah satu faktor yang membuat orang Farisi ini sombong adalah dia tidak pernah karang cerita. Itu memang keadaan dirinya yang betul. Dan dia tidak rasa bahwa itu merupakan sebuah kesombongan. Sulit disadari karena tersembunyi. Akhirnya, ini yang Pendeta Beni Solihin buat dalam konten Instagramnya. Kita menjadi orang yang berpikir, saya ulang, kita menjadi orang yang berpikir bahwa kita rendah hati. Pokoknya ada satu teman saya bilang, begitu lu rasa lu rendah hati, berarti lu sombong. Terdengar seperti permainan kata, permainan kalimat, tapi itu betul. Begitu kotong rasa, baik su, beta ada rendah hati. Situ kotong sombong. Yang kedua, kenapa dia berbahaya? Dari kisah ini dan banyak kisah di Alkitab, kesombongan ini bisa menyamar sebagai kesalehan. Pernah dengar istilah merendahkan diri di atas gunung? Terlihat tiarap tapi di atas gunung. Terlihat melayani, terlihat ramah, terlihat baik. Tapi di dalam ada gunung yang terbangun di sana. Ada sebenarnya beberapa hal praktis di sini ya Bapak Ibu ya. Cuma takutnya tersinggung, tidak tersinggung. Masih ada 5 menit saya soalnya. Yang siap tersinggung bilang haleluya. Susah kan? Emang susah. Oke, saya kasih praktisnya. Supaya kita bisa identifikasi saya ini sombong tersembunyi atau tidak. Ini saya daftarkan aja beberapa. 1, semoga tidak ada di kita. Merasa lebih rohani dibanding jemaat yang lain. Nah, kalau ada, itu benih-benih kesombongan. Kasih mati. 2, merendahkan, ini konteks jemaat, merendahkan pelayanan orang lain dalam hati. Lihat dia Bapak Eldo, masih begitu saja. Tidak ada di sini, amin. Kecuali itu ketua rayon pun kiprah tahun ini. Kayak biasa sama bikin diri. Awas. Mari kita lihat. Dia sudah ada jabatan di gereja, kita lihat dulu. Bapak Gembala salah pilih itu. Awas. Yang ketiga, waktu dikritik, waktu dinasehati, tersinggung. Tersinggung itu ada 2, ada yang positif, kena, lalu iya dan berubah, ada yang, siapa lu? Apalagi yang togor ini yang sesama jemaat, siapa lu? Kok togor beta? Anak-anak saya sudah takut omong nama, karena kalau saya omong nama di khotbah, terus ada yang lapor, Sira langsung protes, papa ada omong lebih nama. Nah, salah satu anak saya, biasa dia dompu opa yang kasih bocor jadi.
Salah satu anak saya cerita di sekolah dibikin begini, dia bilang, "Beb mah masa son pernah bikin begitu?" Nah dia asik. Nah seringkali kita kan begitu. Dia bapak omong di beta, omong begitu di beta. Siapa dia? Bapak gembala son pernah? Dia Tidak bisa menerima kritik, tidak bisa menerima nasihat. Terakhir, itu orang sombong di sini tidak ada, katakan amin. Saudara apa? Bagus juga kalau amennya pelan. Artinya kan mengoreksi diri tuh. Siapa tahu beta juga takut-takut bilang amin. Yang terakhir, melayani dengan maksud lain selain melayani. Walaupun terlihat tulus, walaupun terlihat baik, tapi sebenarnya yang dia cari adalah pengakuan. Ada begitu di gereja lain sana. Ada di Kalvari. Katakan amin. Orang-orang begitu pimpinan tidak alpa menghargai Bapak Ibu, hamba Tuhan juga manusia ya, Bapak Gembala manusia. Begitu alpa memberi penghargaan, kayak kita ada berusaha, ada berjuang nih, sontowe lah. Oh karena sudah ada yang itu nah ya. Hai. Di sana, di sini tidak ada. Kalau ada bertobat. Melayani dengan maksud yang lain selain melayani. Padahal waktu dia melayani sih kelihatan tulus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan berikan satu kesimpulan sederhana. Yang pertama, kesombongan itu dosa yang berbahaya, ditentang Tuhan. Yang kedua yang menjadi masalah adalah seringkali dia menyusup tanpa kentara dalam hati orang percaya di dalam gereja. Tanpa kita sadari. Tapi saya berdoa, bahan ini memberkati saya lewat postingan Pendeta Beni Solihin, dan saya berharap memberkati Bapak Ibu. Lalu kita mulai mengoreksi diri, berkaca dari firman. Kalau ada bibit-bibit kesombongan tersembunyi dalam hati, mari kita matikan. Supaya kita ada di golongan orang yang dikenan Tuhan. Seperti Yakobus pasal 4 ayat 6 katakan. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Dan kiranya itulah saya, itulah saudara. Amin.